Allahu Akbar walillahil hamd. Tiada kata dan ucapan rasa syukur kita pada Sang Pencipta, Sang Khalik, berkat rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita semua dapat melaksanakan sholat Idul Adha di Gom pada hari ini. Ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya untuk pertama kali kita dari pimpinan cabang Muhammadiyah Jonggol dapat melaksanakan sholat secara terbuka di area pabrik. Ini wajib kita syukuri. Yang kedua, salam dan salawat kita haturkan kepada uswah kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Jonggol menyelenggarakan Idul Adha pada hari ini, dan beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, bahwasanya kami sedang melakukan proses pembangunan masjid Jamil yang berlokasi di Rawamakmur, Desa Singajaya. Alhamdulillah kami mendapatkan wakaf dari keluarga di Jakarta seluas 725 meter. Sekarang dalam proses kurang lebih sudah sekitar 50% pembangunannya. Alhamdulillah, ini wajib kita syukuri. Mudah-mudahan masjid yang akan kita bangun bersama kita jadikan pusat dakwah menuju risalah Islam berkemajuan sesuai dengan tujuan dan visi kita bersama. Kedua, perlu kami informasikan bahwa kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Jonggol pada saat ini memiliki amal usaha. Yang pertama ada SD di Menan, itu masih dikelola oleh saudara kita pimpinan cabang Cilengsi. Dan yang kedua SMP Muhammadiyah 1 Jonggol yang berlokasi di Ruko Citra Indah Festival. Mudah-mudahan atas izin Allah tahun ini, paling tidak tahun depan, kita mendapat hibah dari Pemda Kabupaten Bogor di Bukit Meranti Citra Indah. Mudah-mudahan mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan proses itu segera dapat terrealisir sehingga nanti di Bukit Meranti Citra Indah akan kita pusatkan sebagai pusat pendidikan Muhammadiyah. Paling tidak SD dan SMP akan terlokasi di sana. Kami berharap kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, tanpa support dan doa kita semua ini tidak dapat berjalan dengan baik. Maka kami sangat berharap sekali kepada para jamaah sekalian yang pada hadir hari ini, kami ucapkan terima kasih dan kami sangat mengharapkan supportnya sekali. Mudah-mudahan perkembangan dakwah yang kita lakukan, dakwah menuju Islam yang berkemajuan, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan visi-visi ini dapat berjalan dengan baik. Itu cukup informasi yang dapat kami sampaikan. Diharapkan mungkin bisa agak maju ke depan para jamaah supaya saudara kita yang masih dalam perjalanan mungkin bisa mendapatkan sah. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan, artinya terpal masih kurang ya Bapak-bapak. Mohon maaf sekali, terpal masih kurang. Diharapkan bisa agak sedikit maju ke depan biar saudara kita masih dalam perjalanan dapat segera. Bapak dan Ibu sekalian masih di luar area untuk segera memasuki karena kita akan segera melaksanakan sholat Idul Adha. Perlu disampaikan bahwa khatib adalah Ustadz Wahab Pratma dari Pesantren Islam Al-Andalus. Alhamdulillah sudah hadir beliau. Kami ucapkan terima kasih dari Pesantren Al-Andalus dan yang sudah juga bekerja sama dengan berkontribusi memberikan donasi kepada masjid kurang lebih 160 sak. Kami ucapkan terima kasih kepada Pesantren Islam Al-Andalus.
yang akan menjadi imam yaitu Ustaz Subeki SAG. Beliau adalah kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1. Demikian, mudah-mudahan sholat kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang hingga pada pagi yang berbahagia ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertakbir, untuk bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, atas seluruh karunia nikmat yang telah Allah berikan, wa bi rahmatihi, dan atas segala rahmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kita seluruhnya bergembira, berbahagia, huwa khairum mimma yajma'un, karena itu lebih baik dari seluruh apa yang kita miliki di dunia ini. Harta, jabatan, fasilitas, dan seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, jauh lebih besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa agama ini, berupa keimanan yang tertancap kuat di dalam dada kita, berupa keislaman yang telah kita peluk dan kita yakini dan jalankan hingga hari ini. Itu semua lebih baik daripada apa yang telah kita kumpulkan di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di momentum yang berbahagia ini, momentum yang besar bagi umat Islam pada hari ini, ada pelajaran besar bagi kita dari sosok kakek, sosok figur dari seluruh para nabi, sosok yang sangat kuat, yang banyak harus kita teladani pada diri beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang melahirkan banyak keturunan para nabi, nabi yang telah memberikan kepada kita pelajaran yang begitu berharga hingga hari ini.
Nabi yang telah mengajarkan kesabaran yang luar biasa, sehingga layak bagi kita untuk mencontohnya, terutama kita mencontohnya dalam membangun rumah tangga di keluarga kita masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an surat Mumtahan ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Allah telah memuji beliau sebagai qudwah, contoh, uswah hasanah pada diri beliau dan juga orang-orang yang berada pada posisi beliau, yaitu keturunannya dan istri-istri beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang harus kita contoh pada diri beliau, terutama dalam membangun keluarga yang hebat, keluarga yang besar, keluarga yang taat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang melahirkan keturunan-keturunan kuat dan hebat. Oleh karenanya, di antara yang harus kita tiru dari Nabi Ibrahim adalah ketika dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang bisa memilih dari siapa dia dilahirkan, dari keluarga mana dia dilahirkan. Akan tetapi Nabi Ibrahim setelah lahir dari keluarga, dari seorang ayah Azar, yang mana pembuat patung, tokoh dari kemusyrikan, tetapi Nabi Ibrahim tetap mencari kebenaran, di mana komunikasi Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran ketika mencari Tuhannya, ketika mencari Sang Maha Esa. Nabi Ibrahim bercerita dan diabadikan dalam Al-Quran, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika Nabi Ibrahim di malam hari melihat bintang-bintang, kemudian dia berkata, inilah Tuhanku. Ketika bintang-bintang itu hilang dengan berganti hari di pagi hari, maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala la uhibbul afilin, aku tidak menyukai yang hilang. Falamma ra'al qamar, apabila ketika dia melihat bulan, dia mengatakan inilah Tuhanku. Falamma afala, kemudian bulan pun hilang, dan dia mengatakan, qala la in lam yahdini rabbi, apabila Tuhanku tidak memberikan hidayah kepadaku, la akunanna minal qaumil dhalin, maka aku akan menjadi seorang yang dhalin, yang sesat. Kemudian dia melihat matahari, dia mengatakan inilah Tuhanku, ini lebih besar, hadza akbar. Falamma afala, kemudian ketika matahari itu pun hilang, maka Nabi Ibrahim meminta petunjuk kepada Allah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menetapkan diri bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang tidak hilang, Tuhan yang tidak pernah tidur, Tuhan yang selalu terjaga dan menjaganya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim juga berdebat dengan seorang raja Namrud, di mana beliau mengatakan dan diabadikan pula dalam Al-Quran, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu rabb. Dan ketika seorang raja berdebat dengan Nabi Ibrahim fi rabbih, tentang ketuhanan, an atahu Allahul mulk, idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Lalu kemudian raja tersebut mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dia ambil orang, dan diambil seorang yang lainnya, dibunuhnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada raja tersebut, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Maka sesungguhnya Allah, Tuhanku adalah yang mendatangkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Maka datangkan dia dari barat dan tenggelamkan di timur. Raja tersebut terdiam. Betapa cerdasnya, betapa kritisnya. Dalam beragama ini penting seseorang memiliki ilmu untuk mengimani agama ini, bukan ikut-ikutan. Akan tetapi dia bisa mempelajari agama ini berdasarkan dalil, dengan cara menuntut ilmu, mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah, menghidupkan agamanya dengan petunjuk yang mulia dari Al-Quran dan Sunnah, bukan sekadar menjadi mukallid, ikut-ikutan dari nenek moyang yang sudah turun-temurun, ikut-ikutan tradisi yang tidak bersumber dari Islam,
ikut-ikutan dalam kesyirikan yang dilakukan bertahun-tahun di tengah lingkungan dan keluarganya. Maka Nabi Ibrahim adalah orang yang memutus semua kebiasaan-kebiasaan jahiliyah meskipun datang dari orang tuanya sendiri. Akan tetapi Nabi Ibrahim tetap menghormati ayahnya dengan tetap memberikan komunikasi yang baik, berkomunikasi dengan orang tua dengan cara yang baik, walaupun berbeda, walaupun memahami dalam satu hal dengan pemahaman yang berbeda dengan orang tuanya. Akan tetapi Nabi Ibrahim tetap menghormati dan menjaga perkataannya dengan perkataan yang menghormati dan menempatkan orang tua sebagai orang yang patut untuk dikasih sayangi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim seorang ayah yang juga panutan. Inna Ibrahim lahalimun awwabun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi lembut hatinya dan suka kembali kepada Allah. Nabi Ibrahim kita kenal sebagai sosok ayah yang penyantun, ayah yang lembut hatinya dan suka kembali kepada Allah. Maka seorang ayah, hendaklah kita di rumah kita menjadi sosok yang penyantun. Tutur katanya baik, tutur katanya tidak kasar, tutur katanya juga tidak membuat keluarganya sering sakit hati. Kemudian seorang ayah juga lembut hatinya, mudah memaafkan kesalahan istrinya, mudah memaafkan kesalahan anaknya, dan juga kembali kepada Allah. Selalu berusaha ketika mendapati keluarganya tidak baik, dia meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Dia semakin dekat kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam memimpin rumah tangganya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah sosok yang sangat sabar, yang telah ditimpa banyak ujian. Ayahnya kafir, istrinya tidak punya anak hingga usia 90 tahunan, sabar dibakar oleh kaumnya hingga diberikan gelar ulul azmi. Kesabaran yang dimiliki Nabi Ibrahim berbuah hasil yang luar biasa dalam Islam dan melahirkan banyak sejarah yang hingga hari ini kita yakini dan kita ritualkan di setiap tahun dan pada bulan-bulan tertentu. Kemudian Nabi Ibrahim adalah sosok yang komunikasinya sangat baik, di mana Ibrahim tetap menyampaikan nasihat kepada ayahnya ketika ayahnya menyimpang, ketika ayahnya keliru, ketika ayahnya sombong dalam memahami kehidupan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhiduna asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, layakkah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kekeliruan yang nyata. Meskipun kesalahan ada pada ayahnya, tetap Nabi Ibrahim mengkomunikasikannya dengan baik. Bahkan Nabi Ibrahim juga mendoakan ayahnya, wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan ketika Nabi Ibrahim memintakan ampun ayahnya kepada Allah, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Kemudian juga Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah dari Allah dalam sebuah mimpi, lalu kemudian Nabi Ibrahim tetap mengkomunikasikannya. Walaupun dia seorang ayah berkuasa terhadap anak dan istrinya, tetapi Nabi Ibrahim tetap mengkomunikasikan dan meminta pendapat anaknya terhadap perintah yang telah Allah turunkan. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya atas perintah Allah,
Lalu kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya dengan panggilan kasih sayang, ya bunayya, inni ara, sesungguhnya aku melihat fil manam, dalam mimpiku, inni ara fil manam anni adbahu, saya menyembelih kamu nak. Mada tara, apa yang pendapatmu nak? Maka Nabi Ibrahim mengkomunikasikan, meskipun ini adalah perintah, tetapi Nabi Ibrahim tetap bermusyawarah kepada anaknya, menghormati anaknya, meminta pendapatnya, bukan langsung mengeksekusinya. Ini adalah pelajaran besar bagi kita dalam rumah tangga. Dalam setiap keputusan seorang ayah layak untuk meminta pendapat dari anak dan istrinya, agar mereka mengerti, agar mereka juga memahami, agar mereka ikhlas dengan setiap keputusan yang diputuskan oleh ayahnya. Kemudian juga Nabi Ibrahim adalah sosok ayah yang juga menjadi teladan bagi istrinya. Ketaatan juga akhirnya disampaikan kepada keluarganya, dan keluarganya membalas ketaatan itu dengan ketaatan lainnya. Nabi Ibrahim juga memerintahkan kepada istrinya dan meninggalkannya di lembah yang gersang, yang tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada sumber makanan, tetapi membuat istri dan anak-anaknya tegar. Dan kemudian itu menjadi sejarah yang luar biasa hingga hari ini kita nikmati airnya, yaitu air Zam-Zam, di mana Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana, ya Allah, inni askantu, sesungguhnya aku meninggalkan min dzurriyyati, keluargaku, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada pepohonan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, untuk ya Allah berikanlah kepada mereka agar mereka senantiasa menjalankan salat. Faj'al afidah, lalu kemudian buatlah manusia condong untuk membantunya dan memberikan buah-buahan, dan bantulah keluarga kami agar senantiasa bisa bertahan selama tugas yang telah Engkau berikan ini aku jalankan. Nabi Ibrahim pergi ke Palestina, sementara anaknya Ismail dengan ibunya ditinggalkan di lembah yang tidak ada makanan. Tetapi Nabi Ibrahim tetap memberikan sangu, diberikan makan, diberikan air minum secukupnya, kurma yang tidak banyak, air yang juga tidak banyak. Lalu kemudian tertanamlah kekuatan ketakwaan pada istri dan anaknya, di mana anak tersebut masih bayi, tetapi luar biasa Allah berikan kemudahan pada ibunya untuk terus menjalankan perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim akan pergi, maka istrinya bertanya, wahai Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim hanya diam. Kemudian ditanya kembali, apakah engkau tinggalkan kami di sini demi menjalankan perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, ya, ada perintah dari Allah untuk meninggalkan kau di sini dan aku harus pergi ke Palestina. Maka dari situlah lalu kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan, tetapi di balik bukit di mana istri dan anaknya tidak melihat lagi, beliau berdoa kepada Allah. Ini adalah syariat yang agung. Pertama, meninggalkan istri ketika kita menjalankan perintah Allah dalam ketaatan kepada Allah, misalkan membantu orang tua, mengurusi orang tua, berdakwah dan seterusnya, maka tetap meninggalkan bekal bagi keluarga itu adalah hal yang penting. Yang kedua, ketika kita meninggalkan anak istri kita, maka hendaklah kita terus mendoakan mereka agar Allah jaga dan lindungi, sehingga anak dan istri kita betul-betul Allah berikan perlindungan yang terbaik. Kemudian pelajaran berikutnya dari Nabi Ibrahim adalah senantiasa menjadi orang tua yang terus mendoakan anak keturunannya. Kata Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini adalah doa yang sangat agung di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang baik. Wajnubni wa baniya na'budal asnam, dan jauhkanlah kami beserta keturunan kami
agar terhindar dari menyembah berhala, berbuat kesyirikan, berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim juga senantiasa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku senantiasa mendirikan salat pada waktunya, menjalankan semua aktivitas salat pada waktunya, berdisiplin dan sabar atas salat yang kita lakukan. Karena dengan salat ini Allah perintahkan wasta'inu bis sabri was salah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah melalui dua jalan, sabar dan salat. Dua hal ini adalah hal yang paling penting dalam hidup kita, harus selalu kita praktekkan, di mana sabar dan salat adalah perisai yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Kesabaran akan memberikan kepada kita banyak sekali faedah yang besar. Kesabaran akan menghalangi kita dari berbagai kerusakan. Kesabaran akan membuat kita menjadi manusia yang lebih tenang. Kesabaran akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Salat adalah hal yang penting harus kita jaga beserta keluarga kita, dan selalu memperhatikan anak-anak dan istri kita untuk menjaga salatnya dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya pelajaran besar yang diberikan dari Nabi Ibrahim adalah memilih rumah yang dekat dengan masjid dan lingkungan yang baik, di mana Nabi Ibrahim telah memerintahkan kepada Ismail dan bersama-sama membangun Masjid Baitul Haram sebagai wujud kecintaannya kepada Allah. Dan saat keduanya membangun pondasi-pondasi dan Ismail membawa kepada ayahnya batu-batu, dan Ibrahim alaihissalam menyusunnya, sehingga ketika ia telah mulai tinggi, ia mengambil batu dan diletakkan agar Ibrahim dapat naik ke atasnya. Demikian dilakukan oleh keduanya secara bergotong royong. Kemudian mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah daripada amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tinggal rumah dekat masjid adalah satu hal yang penting harus kita pikirkan, di mana ketika kita memilih rumah yang dekat dengan masjid akan membawa kepada kesolehan, akan membawa kepada kebaikan, akan membawa kepada kedisiplinan, akan membawa kepada rumah tangga yang baik. Karena rumah dekat masjid, insya Allah kita lebih mudah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Rumah dekat masjid akan mudah kita menghadiri kajian. Rumah dekat dengan masjid akan sering kita mendengarkan nasihat-nasihat dari para ustadz, alim ulama dan para kiai. Kemudian bahwa perintah yang saat ini akan kita lakukan, yaitu berkurban, juga merupakan pelajaran besar yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim. Berkurban tidak hanya sekedar kita membeli hewan kurban dan menyembelihnya, akan tetapi berkurban ini mengandung makna yang sangat besar, nikmat yang luar biasa. Di dalamnya penuh syarat dengan pelajaran yang amat penting bagi kita, di mana harta yang kita miliki kita korbankan, di mana kecintaan kita kepada dunia kita korbankan, di mana pengorbanan ini bukan sekedar menyembelih hewan, akan tetapi bagaimana kita menjalankan pengorbanan dalam hidup hanya untuk Allah semata, bukan untuk orang-orang dan pihak-pihak selain Allah. Oleh karenanya, janganlah berkorban untuk hal yang tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berkorban untuk hal yang sia-sia. Janganlah berkorban untuk makhluk hanya untuk sekedar mendapatkan kecintaannya, akan tetapi berkorban untuk makhluk demi mendapatkan kecintaan Allah, itulah yang diinginkan. Semoga apa yang kita lakukan, terutama bagi kita yang berusaha untuk terus berbuat taat kepada orang tuanya sebagaimana Nabi Ismail taat kepada ayahnya, menjalankan semua perintahnya hingga diminta untuk disembelih, dibunuh, beliau taat kepada ayahnya karena beliau yakin
ayahnya ini adalah ayah yang saleh, karena dia yakin ayahnya ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh rugi bagi anak-anak yang mendapati orang tuanya saat ini masih hidup lalu kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ragima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahu al-jannah. Sungguh rugi orang-orang yang mendapati orang tuanya sudah tua renta, kemudian dia belum mendapatkan jaminan surga dari Allah. Orang tua adalah tempat di mana kita mencari surga Allah. Tidak perlu jauh-jauh mencari surga Allah. Orang tua itu dekat di mata kita dan hati kita. Maka bagi anak-anak yang masih memiliki orang tua, hendaklah terus berusaha untuk berbakti kepada mereka. Meskipun merantau, hendaklah sering pulang untuk menengoknya. Meskipun sibuk, hendaklah terus menelponnya untuk menanyai kabarnya. Meskipun dengan segudang alasan karena perekonomian, tetaplah terus memberikan yang terbaik kepada orang tua kita, karena mereka lah pintu surga kita. Karena keridhoannya lah keridhoan Allah turun pada kita. Karena keridhoan orang tua akan memberikan keberkahan dalam aktivitas kita. Semoga kita senantiasa Allah jadikan keluarga-keluarga yang sakinah, keluarga-keluarga yang hebat, keluarga-keluarga yang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terus meningkat, tentunya dengan banyak belajar, tentunya dengan terus banyak menghadiri kajian-kajian, membaca, mendengarkan nasihat-nasihat dari para ustadz, kiai dan alim ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana an kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas salihin, Rabbi hab lana minas salihin, Rabbi hab lana minas salihin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala wa jadduka wa la ilaha ghairuka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allah